Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Engkau maha hidup, maha berdiri. Hamba bertaubat kepadamu, ya Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, paling tidak mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang kedua, berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Paling tidak kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, pengajian malam ini kita akan membicarakan kajian haji ditinjau dari segi kejiwaan, dari segi rohaniah. Ayatnya yang bisa dibaca adalah ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajhin amik. Dan serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap onta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Hadirin sekalian, itulah ayat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tentang peristiwa pertama kali Allah memerintahkan naik haji kepada Nabi Ibrahim sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, mungkin kurang lebih dari itu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah membangun kembali Ka'bah yang sudah rata dengan tanah, cuma ada bekasnya saja yang sudah rata dengan tanah. Waktu itu Nabi Ismail sudah remaja, jadi sudah remaja sehingga bisa membantu membangun Ka'bah tersebut. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah selesai membangun Ka'bah itu kembali, ada perintah Allah yang menurut hadis riwayat Ibnu Abbas, bunyi hadisnya begini. Begitu Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah itu, Allah memerintah kepada Nabi Ibrahim, Adzin fin nasi bil hajj, panggillah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Ternyata Nabi Ibrahim bingung Nabi Ibrahim itu diperintah untuk manusia dipanggil untuk mengerjakan ibadah haji. Kenapa kok bingung? Karena pada waktu itu belum ada alat komunikasi. Komunikasi yang ada pada waktu itu berjalan. Jadi untuk
memerintah orang berjalan kaki, paling tidak menaiki onta yang kurus. Makanya Nabi Ibrahim langsung toleh aja dulu. Akhirnya Nabi Ibrahim langsung bertanya kepada Allah, Ya Rabbi wa ma yablughu sauti. Wahai Tuhanku, bagaimana suaraku ini sampai. Nah, karena alat komunikasi belum ada. Kalau sekarang sampian disuruh panggil manusia untuk mengerjakan haji, misalnya, sampian langsung ambilannya HP. Nah, langsung aja HP. Atau lewat radio bisa, lewat televisi. Kalau Nabi Ibrahim bingung, makanya katanya Nabi Ibrahim, wahai Tuhan, bagaimana suaraku ini sampai? Nah itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, komunikasi yang paling canggih baru 500 kemudian, yaitu tatkala Cina menemukan kentongan itu, yang dipukul, kentongan, ditaruh di pinggir sungai. Sejauh, karena air sungai ini merambat suara, sejauh suara kentongan itu terdengar, ada kentongan lagi berikutnya. Nah, itu sejauh lagi, ada lagi. Misal, tok, 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 oh itu kumpulan. Rakyat disuruh kumpul misalnya, gitu. Tok, tok, oh itu bubar sudah. Nah, itu. Ternyata kentongan sampai hari ini masih dipakai orang. Malam-malam kita enak-enak tidur, tahu-tahu tiang listrik berbunyi teng 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 teng. Itu apa itu? Ternyata masih bermanfaat, ya. Kenapa? Karena dipanggil pakai HP kada mungkin dengar. Pakai radio tidak mungkin radionya dibunyikan dan sebagainya. Oleh sebab itu, yang paling pas adalah kentongan yang nyari. Langsung bangun. Ini di mana kebakaran? Langsung. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka Nabi Ibrahim setelah begini, Allah lebih canggih lagi menjawabnya. Katanya Allah, itu ad-din wa alayya iblahu. Kamu disuruh panggil saja. Nanti aku yang nyambungnya. Nah, kan itu kan lebih hebat lagi. Nah, nanti aku yang nyambungnya, seperti itu. Makanya lalu Nabi Ibrahim ke tenggara Ka'bah itu, di sana ada gunung yang ya lumayan tingginya, namanya Jabal Kubais, yang sekarang gunung itu sudah tidak ada lagi. Yang ada apa? Gunungnya sudah habis. Yang ada adalah bangunan istana raja. Jadi istana raja itu sampai ke atas itu dulu gunung Jabal Kubais. Lalu Nabi Ibrahim teriak itu. Katanya Nabi Ibrahim, Ya ayyuhan nas, innallaha qad amarakum bil hajji hadal baiti liyusibakum bihil jannah wa yujirakum min azabin nar fahajjuh. Wahai manusia, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu mengerjakan ibadah haji di Baitullah ini, yaitu agar kamu nanti masuk surga dan agar Allah menjauhkan kamu dari azab, dari siksa api neraka. Maka berhajilah. Alhamdulillah yang sudah haji, mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah. Ya, akan dimasukkan ke surga, akan dikeluarkan dari neraka. Yang belum berhaji, mudah-mudahan diberi kekuatan untuk naik haji.
dari renungannya ulama, supaya kita naik haji itu syaratnya ada 3. Syaratnya ada 3. Yang pertama, kita memasang niat sungguh-sungguh bahwa kita ingin naik haji. Bapak, ibu-ibu di belakang itu yang belum berhaji, pasang itu sungguh-sungguh ya, niat itu saya akan naik haji, berniat naik haji, dipasang sungguh-sungguh. Kalau sudah masang sungguh-sungguh, maka syaratnya 33,3% sudah. Syarat kedua, minta sungguh-sungguh kepada Allah. Minta mudah-mudahan ditakdirkan bisa naik haji. Berdoa, doa yang dimakbul kapan? Habis sholat, ini tengah malam, atau dalam perjalanan, atau tatkala melihat ada orang sudah berangkat haji, langsung berdoa, ya Allah, apabila ulun ya Allah, bila, sambil menangis, apabila ya Allah, sungguhan. Kalau 2 sudah dilakukan, berarti 66,6%. Tinggal sepertiga lagi, tinggal 33,3%-nya itu. Yang ketiga ini syaratnya adalah adul, ada duit, urusan lancar. Karena berangkat haji harus pakai duit untuk naik kapal, naik pesawat, untuk tinggal di Mekah sana ke Madinah harus pakai duit. Tapi tidak mesti duit. Saya naik haji yang pertama, naik hajinya begini. Saya sedang ceramah haji. Waktu itu kan sudah penceramah, ceramah haji. Tahu dari Depak itu, pas ada dari Depak, tanya ke saya, Pian sudah haji? Belum. Tapi kenapa kok ceramahnya kok seperti orang yang sudah naik haji? Lalu berikutnya saya ditawari, Pian menjadi petugas haji, mau apa enggak? Ketua kloter, enggak tanggung-tanggung, ketua kloter. Wah, langsung diiyakan aja. Padahal belum tahu haji kemana itu, kada tahu juga. Pokoknya diiyakan saja. Jadi ketua kloter. Makanya setelah naik haji saya gelarnya Haji Nurdin Kosasih. Nurut dinas, ongkos dikasih. Haji Abidin atas biaya dinas. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Tapi siapa tahu Pian bisa berangkat haji karena disuruh oleh mertua. Tolak. Mertuanya pas banyak duitnya. Tolak. Oleh sebab itu namanya haji nasib. Nasibnya. Atau karena orang tuanya sugih, haji nasab. Tapi ada teman di Banjarmasin ini sudah tua, gitu. Dia pengurus Muhammadiyah dan aktif di kegiatan dakwah itu. Tapi bukan juru dakwah, ada cuma aktif saja. Tahu ada orang Jakarta mencari orang yang aktif berjuang membela agama. Pas terkena siden, tolak siden itu, tolak. Nah itu betul-betul itu haji nasib bujuran itu. Nasib. Tapi ada haji yaitu karena jadi petugas haji. Ada seorang haji
tukang beca. Kisahnya tukang beca. Setiap membeca itu dapat duitnya sebagian disimpan. Setelah berpuluh tahun terkumpul duitnya, dihitung pas untuk haji, maka berangkat haji. Tapi masih dulu, masih nyaman, masih. Kalau sekarang antrinya berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Apa boleh buat? Ada tukang jual pecel naik haji, itu hasil jualannya diambil sebagian. Saya sangat yakin kalau sampean bersungguh-sungguh pas minta, siapa tahu dikabulkan oleh Allah dengan cara yang kita tidak tahu, ya, dengan cara yang tidak tahu. Tapi ada tapinya. Umpamanya sampean sudah bersungguh-sungguh, niatnya, doanya sungguh-sungguh, usahanya sungguh-sungguh, tapi tidak kesampaian naik haji. Allah akan menghitung, ini orang ini tetap bercita-cita naik haji sampai meninggal. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu semua yang hadir ini, baik yang belum haji ataupun yang sudah haji, masih bercita-cita ingin ke Baitullah lagi, masih tetap saja masih. Oleh sebab itu tidak usah disalahkan orang yang kadang-kadang setiap tahun tulak umroh itu tulak umroh terus gitu. Apabila aku hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada orang yang bertanya, orang ini sudah mau berangkat haji, atau orang ini hanya berangkat mau umroh itu. Ditanya, Pak, pian mau kemana? Saya mau ke Baitullah, artinya mau ke rumah Allah itu. Lalu ditanya lagi, pian mau ke rumah Allah, lalu yang ditinggal rumah siapa? Itu. Yang ditinggal rumah sendiri, karena ditinggal rumah sendiri. Langsung ditanya, kalau di rumah sendiri ada apa? Ada apa? Di rumah sampian ada apa? Oi, yang jelas ada kucing, ya, ada kucing kesayangannya. Ya, aku nanam bunga berapa pot yang bagus itu di rumah. Nah, itu di rumah. Jadi di rumah itu mesti ngomongnya kayak begitu. Ada macam-macam yang ada di rumah bisa disebut gitu. Kalau pian berangkat haji ke Baitullah, ada apa di Baitullah itu? Gitu. Ada apa di situ? Maka jawabnya, di Baitullah itu ada Ka'bah yang disebut Baitullah. Di sana juga ada makom Ibrahim, simbolnya Nabi Ibrahim. Kalau Baitullah bukan rumahnya Allah, tapi itu simbol, ada simbol rumah Allah. Kemudian ada Hijr Ismail, ya, simbolnya namanya Nabi Ismail. Kemudian ada simbolnya Siti Hajar. Ada simbol di situ. Oleh sebab itu, siapa yang tahun ini berangkat haji? Dan ini kedada. Yang ada ini kedada. Lalu untuk apa ceramah saya ini? Tidak ada yang berangkat. Oke, tapi mudah-mudahan. Tidak tahun ini, mudah-mudahan tahun depan. Mudah-mudahan. Ini semuanya sudah bercita-cita naik haji. Oleh sebab itu, orang yang mau berangkat haji meninggalkan rumah sendiri menuju ke rumah Allah.
Oleh sebab itu, kalau orang sudah mau berangkat haji, tinggalkan rumah sendiri, tidak usah toleh lagi ke rumah. Rumah. Aduh, kayak apa rumah? Kayak apa? Kayak apa kucingku? Kayak apa? Itu kayak apa? Kayak apa? Siapa yang nyiram kembang-kembangku itu? Siapa? Siapa yang mengurusi usahaku? Tidak boleh. Karena kita sudah meninggalkan rumah sendiri menuju ke rumah Allah. Oleh sebab itu, orang yang mau berangkat haji itu harus berwasiat semuanya. Apanya sudah diwasiatkan. Jangan toleh itu. Kalau cuma menoleh, menanyakan gimana keluarga semuanya sehat aja, tidak apa-apa kalau cuma begitu. Tapi kalau pas sakit, lalu kayak apa gitu kalau sakit? Sudah periksa ke dokter apa enggak? Kayak apa makannya? Tidak usah begitu. Sudah serahkan semuanya. Tinggal fokus kita untuk naik haji tersebut. Yang dituju yang pertama adalah rumah Allah, Baitullah. Di situ rumah Allah, maka yang harus diperhatikan dalam diri kita, Allah itu mempunyai 99 nama. Contoh nama-nama Allah ke dalam diri. Allah Maha Kasih. Jadi biasakanlah kita banyak berkasih sayang dengan sesama. Allah mempunyai sifat rahim, maka kita melebihi lagi kita kasih sayangnya kepada orang-orang yang mencintai Allah. Tapi kepada sesama kita kasih sayang aja. Kemudian Allah mempunyai sifat yang terakhir, nama Allah yang terakhir adalah sabur. Oleh sebab itu, contoh-contoh sifat-sifat sabar itu. Kalau kita bisa mencontoh 99 nama Allah, man ahsoha dahalal jannah, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Yang belum naik haji, contoh dulu nama-nama Allah yang 99 itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Kalau bisa lengkap 99, maka Allah janji dahalal jannah. Oleh sebab itu pengajian saya ada pengajian yang khusus, terutama ibu-ibu pengajian khusus setiap minggu sekali, yaitu pegang Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Sebelum mengkaji Al-Quran, yaitu menghafal Asmaul Husna. Harus dihafal Asmaul Husna itu. Sudah bertahun-tahun saya melakukan pengajian itu. Kira-kira 5 tahun saya coba hafalkan. Kada hafal baik gitu. Kada hafal gitu. Maka harus hafal. Cara menghafalnya Asmaul Husna itu kayak orang mau pergi perang itu. Dung 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 dung. Sekali itu 8 bait sekali menghafal, satu hari 8 bait, satu hari 8 bait. Kalau 99 nama Allah dibagi 8 berapa? Kira-kira sekitar 13 hari bisa hafal. Tapi kayak itu caranya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Itu satu hari. Itu rasanya hafal kalau itu.
Tapi setelah berikutnya itu lupa lagi yang pertama, berikutnya lagi nasib itu kalau hadirin sekalian yang dirahmati Allah, usahakan mulai hari ini. Siapa tahu dengan banyak menghafal nama Allah bisa ditakdirkan kita pergi ke bait Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana ada makom Ibrahim, mencontoh kehidupannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ternyata orangnya sangat pengasih penyayang kepada sesama. Dan kemudian Nabi Ibrahim ini tauhidnya luar biasa, mulai dari kecil. Belum pernah Nabi Ibrahim itu bersenggolan dengan berhala-berhala. Maka pernah dia menebas berhala-berhala itu, pernah. Kemudian yang berikutnya mencontoh Nabi Ismail. Nabi Ismail yang mempunyai sifat dia berani mengorbankan dirinya demi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani berkorban itu. Kalau kita hanya disuruh berkorban kambing, ya, disuruh kambing. Tapi kalau Nabi Ismail yang diminta Nabi Ismailnya sekalinya dia siap itu, dia siap. Kemudian yang berikutnya adalah mencontoh Siti Hajar. Siti Hajar ini diperoleh tatkala Nabi Ibrahim ke Mesir, ya, ke Mesir. Itu dia membawa istrinya ke Mesir. Istrinya Nabi Siti Sarah itu kecantikannya luar biasa. Kecantikannya luar biasa. Allah itu memberikan kecantikan kepada manusia adalah umpamanya 100 umpamanya. Maka 30-nya diberikan kepada siapa? 30-nya diberikan kepada Nabi Yusuf sudah yang terakhir. Yang pertama diberikan siapa? Kepada Ibu Hawa. Ibu Hawa itu bungas, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, sepertiganya kepada Ibu Hawa. Sepertiganya lagi kepada Siti Sarah. Kemudian sepertiga lagi diberikan kepada Nabi Yusuf. Kemudian sepertiga lagi dibagi rata ini semua. Ya, dibagi rata. Jadi kita ini wajahnya kurang lebih saja. Ya. Wah, tapi kalau Siti Sarah, wah, luar biasa. Nabi Yusuf juga sama. Ibu Hawa juga sama. Itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dia mendapatkan Nabi Ibrahim setelah dicoba, dapat mendapatkan cobaan. Siti Sarah ini waktu dibawa ke Mesir itu, kemudian dia dimasukkan ke dalam kotak, lalu dipikulnya, digotongnya oleh Nabi Ibrahim. Sekalinya oleh pengawal kerajaan di stopnya. Ketika dibuka, wanita yang sangat bungas. Kemudian dipanggil Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ini siapa ini? Saudara. Gitu. Maksudnya saudara seagama, gitu. Bukan adik. Kalau bukan istri. Kalau pas istri bisa dibunuhnya itu Nabi Ibrahim. Ini saudara. Ya sudah, masukkan ke kamar sana. Gitu. Kamu ada di bawah, di dalam penjara. Masukkan penjara yang Siti Sarahnya situ. Waktu didekati oleh Fir'aun, langsung kaku tangannya. Langsung kaku. Ya.
Kata Siti Sarah, kamu jangan melakukan lagi nanti seperti itu. Ya, katanya, langsung lepas lagi. Sekalinya melihat kecantikannya, kada ingat lagi, itu, mau diragapnya. Sampai lebih dari 3 kali. Akhirnya setelah itu, dia bertobat beneran. Kemudian dipanggilnya Nabi Ibrahim, yaitu diberikan lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lalu mengatakan tidak dibongkar bahwa saudaranya itu, istri itu. Ya. Lalu diberi hadiah, yaitu Siti Hajar. Ternyata Siti Hajar ini anaknya raja yang telah ditaklukkan oleh Fir'aun. Ya. Jadi bukan sembarangan budak sembarangan itu, tapi dia kecerdasannya luar biasa, keturunan dari orang-orang terhormat. Itu diberikan kepada Siti Hajar. Diberikan kepada Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Akhirnya dia sangat hormat kepada Nabi Ibrahim. Karena Siti Sarah tidak punya anak, kemudian Siti Sarah merintahkan, coba Pang, kawini Hajar itu. Sekalinya punya anak bujuran. Setelah punya anak, baru hamil Siti Hajarnya. Lalu timbul seperti iri ya. Dan diperintahkan Nabi Ibrahim agar Siti Hajar itu dibuang ke Baitullah yang sekarang dengan anaknya yang masih kecil, yang masih mungkin masih dalam gendong, tapi mungkin sudah bisa duduk dan dibawa. Begitu sampai di Ka'bah itu, kemungkinan naik onta kurus, naik onta yang kurus gitu. Begitu sampai di sana, Nabi Ibrahim lalu ngomong kepada Siti Hajar, ternyata tempatnya Ka'bah itu diumpamakan gunung, lalu yang paling bawah itu Ka'bah. Lalu katanya Nabi Ibrahim kepada istrinya, kepada Siti Hajar, kamu di sini dengan anakmu, gitu. Habis itu ditinggal. Kada menoleh lagi, ditinggal Nabi Ibrahim. Langsung ditinggal. Terkejut Siti Hajar. Langsung dikejarnya. Itu Nabi Ibrahim itu langsung dikejarnya. Nabi Ibrahim cuma nunduk saja. Langsung dikejarnya. Wahai Nabiullah Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim cuma noleh begini. Kenapa kok dia langsung tidak menoleh lagi? Karena hatinya tidak tega melihat istri dan anaknya. Makanya dia terus saja. Dan karena ini perintah Allah. Ya. Hanya taat kepada Allah. Dikejar oleh istrinya. Apakah ini perintah Allah? Langsung noleh. Anggukannya si Nabi Ibrahim ini, itu yang memperkuat Siti Hajar. Ini perintah Allah ini. Begitu di balik gunung, baru Nabi Ibrahim berdoa. Berdoa, saya meninggalkan keturunan saya, mudah-mudahan ini nanti mengerjakan sholat. Kemudian supaya orang banyak tertarik kepadanya, kemudian diberi buah-buahan dan rezeki. Al-Quran itu, surat berapa? Surat Ibrahim ayat 37. Langsung pergi. Anaknya sudah kehausan, nangis sudah si anak ini. Nah, habis. Kayak apa habis ini? Ya sudah. Ya. Lalu nangis, kemudian dari situ akhirnya keluar setelah 7 kali dari Safa ke Marwah 7 kali, lalu pas keluar air Zam-Zam. Jadi kalau demikian, orang yang sangat taat kepada Allah, Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan masih ada kelunjukannya. Ceritanya mudah-mudahan lebih bagus lagi. Tapi yang akan datang
Mudah-mudahan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itulah baru sebagian dari keajaiban berangkat haji dan umroh. Belum selesai. Mudah-mudahan ada waktu yang kesempatan yang akan datang. Cuma kuncinya orang yang taat kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ayatnya surat berapa? Surat Talak ayat 2 di ujung sampai ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.